been 24 hours, I need more hours. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Saya Thomas Hidayat Kurniawan dari Multikompetensi Training dan Konsultasi. Saya coba mau berbagi sedikit training yang telah disampaikan tadi apa saja. Pertama yang disampaikan adalah tentang mengapa kita butuh keselamatan kesehatan kerja. Artinya simpel lah ya, mengapa kita butuh sehat, mengapa kita butuh aman ya, atau tidak celaka. Ya, simpelnya yang pertama adalah karena sehat dan selamat itu kebutuhan. Ya, sehat dan selamat itu kebutuhan. Semua orang butuh itu. Ya, semua orang butuh itu. Orang hidup pertama butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Ya. Tapi juga itu sebagai kebutuhan yang pertama. Kebutuhan yang kedua setelah makan, setelah minum, setelah istirahat adalah butuh sehat. Nah, kondisi sekarang ini dengan adanya wabah ini menunjukkan semakin dibutuhkanlah sehat dan selamat. Artinya selamat di sini tidak celaka ya. Tetapi kadang-kadang kita melewati kebutuhan itu. Kebutuhan untuk sehat, kebutuhan untuk selamat itu tidak kita implementasikan. Tapi kita abaikan. Ya. Sekarang kita butuh tidak terkena wabah, kita butuh tidak terkena sakit penyakit, ya kita harus ikuti ketentuan, menggunakan masker, menjaga jarak, ya menjaga kebersihan tangan dan badan. Nah, ini adalah kebutuhan. Tetapi kadang masih ada yang mengabaikan karena dikalahkan oleh keinginan, kepentingan dalam hal sosialisasi, dalam hal ingin ketemu teman, ya, ingin hiburan. Nah, itu mengalahkan kesehatan dan keselamatan. Normalnya kebutuhan kita itu adalah pertama kebutuhan dasar biologis, ya, makan, minum, istirahat, tidur. Yang kedua, kebutuhan aman dari penyakit, aman dari celaka. Nah, ini yang harus selalu kita dapatkan setiap hari, harus kita penuhi sebenarnya. Tetapi kadang ini kita lompat, yaitu ke kebutuhan akan sosialisasi atau persahabatan. Ya, seperti sekarang, karena ingin ketemu teman, karena ingin persahabatan, begitu. Kita mengabaikan keselamatan, kesehatan. Nah, ini sebenarnya sebuah langkah atau sebuah perbuatan yang salah karena melewati kebutuhan aman dan sehat. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu kebutuhan, Pak, bukan dipaksa oleh orang lain tapi kebutuhan kita. Itu yang pertama mengapa kemudian muncul konsep keselamatan kesehatan kerja dan kemudian muncul sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Itu ya sebagai pengenalan mengapa kita butuh SMK 3 karena selamat dan sehat adalah kebutuhan. Jadi bukan karena dipaksa, bukan karena ada hal-hal lain seharusnya. Itu pertimbangan pertama. Itu pertimbangan pertama ya, teman-teman sekalian. Pertimbangan kedua, mengapa orang akhirnya mau dan butuh K3 atau SMK 3? Karena ada aturan. Nah, ini saya yang lebih dipatuhi ya, kayak sekarang. Mengapa orang mau menggunakan masker? Karena ada aturan. Itu. Karena akan didenda, karena akan di stop begitu ya. Nah, harusnya sih tidak karena peraturan, harusnya tadi karena kita butuh sehat sehingga kita gunakan masker. Tetapi ya tidak mau tetap ya, karena tidak semua orang menyadari kebutuhan dasarnya, peraturan itu harus menjadi ada. Jadi orang kenapa butuh K3, kenapa butuh SMK 3? Karena ada peraturan. Aturannya apa saja? Banyak. Khusus di Indonesia, untuk khusus dalam hal pekerjaan, itu ada Undang-Undang 1 tahun 70 tentang keselamatan kesehatan kerja. Tentang keselamatan kerja. Waktu itu masih keselamatan kerja tahun 70. Di situ dinyatakan bahwa setiap orang yang bekerja di wilayah
Republik Indonesia itu wajib menerapkan keselamatan kerja. Nah, itu tahun 70 sudah ada. Ya, di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, pasal 86 bahwa setiap pekerja itu memiliki hak untuk mendapat perlindungan tentang keselamatan dan kesehatan. Jadi hak sebenarnya ya, kalau tadi di depan saya sampaikan bahwa K3 itu adalah kebutuhan, sekarang ini K3 ini adalah hak, begitu, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, nomor 13 tahun 2003, begitu. Itu ya, dua pertimbangan mengapa keselamatan kesehatan kerja K3 dan juga sistem manajemen K3 itu dibutuhkan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pun disebutkan di pasal 87 bahwa perusahaan wajib menerapkan SMK 3. Nah, jadi terlihat di situ ada kewajiban ya. Itu ya untuk hari ini sharingnya ya. Nanti mungkin insya Allah setiap hari saya akan coba sharing sedikit-sedikit terkait dengan sistem atau terkait dengan manajemen, terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja, terkait juga dengan quality, terkait dengan lingkungan hidup. Ya, ini adalah channel multi kompetensi training dan consultation. Ya, perusahaan jasa training, jasa pelatihan, jasa konsultasi. Ya, nanti kita coba akan terus update, sharing mengapa sistem manajemen dibutuhkan. Terima kasih, selamat sore ya, mudah-mudahan berguna. Sampai berjumpa lagi di sesi lain. Silahkan kalau suka nanti di subscribe ya. Kalau ada saran, ide, kritik atau ada yang dibutuhkan untuk training apa, silahkan di komen ya. Juga kalau memang suka ya silahkan di like. Itu terima kasih. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.